Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba as-safi al-haniyya wa habya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma sahhil 'alaina hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atal fahum bi jahin nabiyyikal ma'sum. Ya Fattah ya 'Alim, ya Fattah ya 'Alim, ya Fattah ya 'Alim, iftah 'alaina fathan qarib. Allahumma ilahil wara sahhil 'ala kulli man qara tasanifal haddad ma ta'assara lawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkara wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah, sehingga kita kembali masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali berkumpul di majlis kita dengan harapan dan doa yang senantiasa kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkah duduknya kita di majlis ilmu, berkah bacaan maulid dan salawat kita kepada Nabi Muhammad serta tawasul kita kepada aulianya Allah, Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita. Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah jaga kita semua, para guru kita, orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan yang sedang tertimpa musibah diangkat musibahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diringankan deritanya dan diberikan pahala yang besar sebagai bentuk ganti dari apa yang mereka rasakan. Dan mudah-mudahan yang sakit di antara mereka disembuhkan oleh Allah, yang hilang di antara mereka dikumpulkan kembali oleh Allah, dan mudah-mudahan yang meninggal dihitung sebagai syahid di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita taubat, ya, agar menjadi introspeksi diri kita yang dikatakan oleh Nabi, mana zalal bala illa bidzambi wa ma rufi'a illa bitaubah. Ya, bahwasanya enggak ada satu bala yang turun kecuali karena dosa yang dilakukan oleh seseorang, wa ma rufi'a illa bitaubah. Dan enggak ada bala tersebut bakal diangkat kecuali dengan taubatnya yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu banyak ya dari ulama mengatakan kalau seandainya kita lagi ngerasa nggak enak dalam kehidupan kita, dalam urusan kita dan lain-lain, ya bersegera tobat. Kenapa Mang? Karena apa yang kita rasakan dari si rasa nggak enak tersebut adalah bentuk musibah dari Allah, ya, yang bisa jadi masuknya baliknya ke tadi yang dibilang sama Nabi, bahwasanya musibah yang kita rasain itu berkah dari atau akibat dari dosa dan kesalahan kita, dan insya Allah bakal diangkat sama Allah ketika kita bertobat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan ya Allah angkat segala bala dari kota kita, dari kampung kita, dari negara kita, dan dijaga kita semua dengan riayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Risalatul Mu'awanah sampai ucapan dari pengarang Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad yang beliau katakan, wa 'alaika bitashmitil 'atis, bahwasanya kita disunahkan untuk mendoakan orang yang bersin. Idza hamid, kalau seandainya dia memuji Allah atau dia mengucapkan alhamdulillah. Fa in lam yahmadhu fadzakirhu biqaulika alhamdulillah. Ya, kalau seandainya dia enggak disunahkan mengucap yarhamkallah. Ya, Nabi sendiri enggak mengamalkan itu yang kemarin kita bilang. Ketika ada dua orang yang bersin di hadapan Nabi, ya, syammata li ahdihim wa lam yushammit lil akhar. Ya, Nabi mendoakan yang satu dan enggak mendoakan yang lain. Akhirnya enggak didoain, ngomong hadza hamida fasyammatah, ya Rasulullah, ini bersin engkau doain. Ya, terus kenapa ketika saya bersin enggak antum doain? Ya, kata Nabi, hadza atisa fa hamidallah. Yang ini bersin tapi habis itu ngucap
alhamdulillah fasyammitu, akhirnya saya doain. Wa amma anta atasta wa lam tahmadillah, adapun kamu bersin tapi nggak ngucap alhamdulillah. Ya, dan sekali lagi kita bilang kalau mau ngingetin bukan ngucap yarhamkallah, bukan. Ada orang nggak bersin nggak ngucap alhamdulillah, ya jangan dibilang yarhamkallah, enggak, itu udah kita doain, bukan ngeledek namanya itu. Yang ngeledek kayak kita kan sebenarnya pengen ngeledek kan gitu, lo nggak ngucap nih tuh yarhamkallah duluan tuh, gue bukan, salah, itu malah kita doain duluan. Padahal Nabi nggak mensunahkan orang yang mendoakan orang yang nggak ngucap alhamdulillah. Kalaupun mau ingetin ngucap alhamdulillahnya, ya ingetin bersyukurnya dulu. Kalau dia udah ngucap alhamdulillah baru kita ucapin yarhamkallah. Habis kita doain dia, yang bersin pun doain balik, ya yahdikumullah wa yuslihu balakum, atau yahdikumullah sebagian oke lah, ya, tapi yang lebih lengkapnya biasanya guru kita ngajarin yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya enak kan, sering kita bilang di dalam agama kita semua dibiasain buat ngedoain orang. Kalau kita yang ketemu kiai-kiai kita, habaib kita khususnya, kan gampang tuh, minimal yang keluar dari mulut mereka barakallahu fiik, Allah yubarik fiik, itu enak kita, Allah yahdikallah. Ya, dan sama ketika bersin juga sama. Bersin dalam agama ngajarinnya doa. Bersin dalam agama ngajarinnya memuji Allah. Pakai baju doa, alhamdulillahilladzi kasani hadza, ya Allah segala puji bagi engkau yang telah memberikan saya baju ini yang akhirnya bisa nutupin aurat saya. Makan, alhamdulillahilladzi at'amana. Keluar dari kamar mandi, alhamdulillahilladzi bukan ahyan, apa namanya, alhamdulillahilladzi alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Ya, segala puji bagi Allah yang membuat saya bisa ngeluarin kotoran dari perut saya. Jadi pernah ngerasain sembelit kan ya, 2 hari 3 hari gak bisa BAB, mulas doang. Ya, makanya banyak dari para ulama masuk kamar mandi keluar derajatnya nambah. Gak perlu sejadah, enggak. Ya, dari kamar mandi keluar derajatnya nambah. Kenapa? Ketika mereka masuk kamar mandi, mereka benar-benar yakin dan pasrah, dan menyadari bahwasanya kotoran bahkan yang di perut saya sendiri yang itu berbentuk kotoran, kalau Allah nggak izinin nggak bakal bisa keluar dan nanti bakal jadi penyakit tuh. Makanya doa, ya alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani, Allahumma wa hasin farji minal fawahish. Apa ya doa itu? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Ya, doa lagi, apa doanya? Allahumma tahhir qalbi. Ketika kita ingat dari kamar mandi habis bebersih, suruh doa sama Nabi biar minta jangan bersih zahirnya doa. Ya Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan juga hati saya dari kemunafikan. Ya, habis kita bersih-bersih kemaluan kita dengan istinja, disuruh doa lagi sama Allah, sama Nabi, ajar apa ya, wahasin farji minal fawahish, jangan dibersihkan dari kotorannya doang biar nggak sakit, tapi dijaga ya Allah dari perzinahan. Kita sering ngeremehin, ya kita sering ngeremehin doa-doa dari Nabi yang padahal masya Allah banget gitu. Ya, makanya sering kita bilang terkadang kita lebih merasa gagalnya kita kebanyakan karena kita lebih merasa bisa menjaga diri kita sendiri daripada penjagaan dari Allah dan doa-doanya Nabi. Enggak, aku gak bakal kena cewek, kena akhirnya. Enggak, aku gak bakal kena mabok-mabokan, kena akhirnya. Gak deh, gue gak bakal pernah gue nyentuh uang haram yang judi-judi, kena akhirnya. Karena memang gak pernah doa. Ya, dan diceritakan dalam satu kitab ada seorang ulama di Mesir zaman dulu, masya Allah, ulama besar di zamannya. Ya, ketika itu diingetin sama orang, jangan lupa sering-sering doa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah. Apa dibilang? Udah nggak perlu gituan lagi. Alhamdulillah udah istiqomah insya Allah. Ya, ngajar, ngaji, sholat, baca Quran. Apalagi kalau nggak husnul khatimah. Ya, akhirnya ketika meninggalnya su'ul khatimah. Ini banyak banget doa dari kamar mandi, doa dari habis makan, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal
muslimin. Ya Allah, alhamdulillah yang ngasih saya makan, ngasih saya minum, dan jadikan saya sebagai orang muslim. Yang doa-doa begini yang bikin orang-orang gak kena tipu dengan godaan-godaan harta dari luar yang akhirnya membuat mereka keluar dari agama. At'amani wa saqani, sadar yang ngasih makan kita, yang ngasih minum kita Allah. Ngapain ente keluar dari agama buat makan dan minum? Toh yang ngasih makan minum Allah. Wa ja'alani minal muslimin, dan bersyukur kita masih dijadiin orang-orang muslim. Sering banget tuh doa tuh ya, di Al-Quran juga banyak, wa ana awwalul muslimin wa ja'alni muslimin. Biar kita ngeh ketika doa tuh tahu artinya, ngeh gitu. Ternyata masih beragama Islam tuh mahal banget harganya. Jadi kasih makan, kasih minum sama Allah tuh biar kita tahu nantinya, nggak ngemis-ngemis ke orang seakan-akan kita nggak bisa makan, nggak bisa minum kalau nggak dikasih sama mereka. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Yang meremin kita, yang meremin kita terkadang nggak bisa bangun kita kalau nggak dibangunin. Padahal yang meremin siapa? Kita sendiri. Nggak bisa melek kalau Allah nggak izinin. Ya sama kan, berarti orang-orang yang meninggal pun sama gitu. Ya mereka meremin matanya, nggak diizinin sama Allah buat melek lagi. Ya doa-doa begini nih, rutinin. Ya rutinin kalau tahu, kalau bisa tahu artinya. Jangan cuma sekedar bacanya doang. Karena semua zikir pengaruhnya lebih besar ketika artinya tahu. Yarhamukallah. Ya habis bersihin alhamdulillah, yarhamukallah. Ya sekarang udah sehat nih, kemarin kita bilang ya. Getaran badan yang dihasilkan ketika seseorang bersin itu manfaatnya besar dalam ilmu kedokteran. Diucapkan lagi yarhamukallah. Ya udah sehat, sekarang mudah-mudahan Allah kasih rahmat. Ya doa yang dapat rahmat nih, doain balik, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya mudah-mudahan ya Allah beri kamu hidayah dan Allah perbaiki segala macam urusan kamu. Wah enak banget. Jadi kemarin kita lagi ngaji di sana, kata Ibu Mustafa begitu tuh. Wah ini kita terlalu menganggap remeh ucapan orang-orang besar, termasuk guru-guru kita, termasuk Nabi. Ya ada rahasia ucapan itu yang keluar saat itu, ketika dengar kedua kalinya udah beda rasanya. Pas dengar pertama, masya Allah ya. Pas kedua ntar ulang lagi beda nih. Ya makanya sampai dia bilang kalau seandainya ada omongan bagus catat. Kalau ntar diingat-ingat lagi rasanya udah beda udah. Dan ngamalinnya pun lebih susah. Ya ketika kita dengar, kita catat, ngamalin lebih gampang. Kalau ntar aja pas rekaman lihat lagi, itu susah tuh. Rasanya udah beda. Ya kenapa memang? Karena kita terlalu ngeremehin. Pas tadi dibahas lewat tuh kita remehin. Akhirnya pas kedua udah nggak ada rahasianya. Selalu itu jadi kaidah dalam dunia tasawuf. Apapun yang diremehkan yang keluar dari guru-guru kita, dari orang-orang besar, meskipun nanti dia ingat dan dicoba amalkan, rasanya beda. Seperti halnya ketika dia dengar langsung dicatat, langsung diamalin. Itu sama ucapan dari Nabi kan tuh, yarhamukallah, yahdikumullah. Cuma kan kita ngucapnya kayak biasa, apa sih emang ya yarhamukallah doang, yahdikumullah. Seakan-akan kita udah selesai menjalankan sunnah tanpa menghargai arti di dalamnya. Doanya itu assalamualaikum yang sering kita bilang kemarin. Mulai assalamualaikum. Biasanya kalau ketemu paling nggak pas datang dah. Pas datang pulang ucapin salam. Tuh. Kalau nggak bisa di setiap tempat gitu. Paling nggak di majlis ketemu di rumah apa segala macam, hidupin salamnya. Makanya Nabi orang yang masuk rumah ngucapin salam kebaikannya banyak. Kenapa? Seringin doain rumahnya sendiri. Jadi kalau kita mau doain rumah nungguin kebagian MSI, mau doain rumah nungguin tahlilan, mau doain rumah nunggu lama. Itu hidupin setiap orang yang masuk rumah ente, suruh ucapin salam. Semua keluarga yang dalam tuh masuk rumah ucapin salam. Setiap orang masuk yang punya isi di rumahnya ada 17 misalnya gitu. 17 orang masuk semuanya ngucap assalamualaikum, banyak banget kan, udah doain itu. Dia masuk ucap alhamdulillah, kalau alhamdulillah bismillahi walajna wa bismillahi kharajna, Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wah itu lebih lengkap lagi udah. Nggak ada salam. Paling minimal salam yang mana kita bilang hadis-hadis kecil begini nih, bukan kecil hadis nih kita ngeremehin gitu, yang kita remehin hidupin lagi. Yang ada doa-doanya
cari tahu lagi artinya. Ya setiap mengucap itu ngerti gitu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allah, ya Allah, berkahilah pada apa yang Kau berikan rezeki kepada kami, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka. Apa maksudnya? Dari makanan ke neraka, biar paham. Kita bisa masuk surga atau neraka salah satu poinnya adalah dari efek dari apa yang kita makan. Kita bisa masuk surga atau neraka itu efek dari apa yang kita makan. Man akalal halal ta'at jawarihu. Orang yang makan halal, wah taatnya gampang. Mau sholat gampang, baca Quran gampang, mau ngaji gampang. Waman akalal haram, dan yang nyolek-nyoleknya haram, asad jawarihu, gampang banget buat maksiat. Bahkan terkadang hatinya gak pengen maksiat tapi badannya udah kebiasaan. Ada orang-orang badannya lagi manas tapi kayak gerak sendiri aja buat sholat malam. Oh capek banget badan, capek Masya Allah, tapi bangun tidur jam 2, jam setengah 4 bangun tuh buat sholat. Dari mana mulainya? Dari Allahumma barik lana tuh fima razaqtana, berikan kita berkah kebaikan bagi apa yang kita makan. Mudah-mudahan hasilnya waqina adzabannar. Mudah-mudahan hasilnya bisa menjaga kita dari api neraka. Wala tadkhul ala baitin ghairi wala tadkhul ala baiti ghairik hatta tasta'dina awalan, dan jangan masuk ke rumah orang sampai izin dulu. Fa in ista'dzanta thalathan falam yu'dzan laka fala tu'idul isti'dzan. Kalau seandainya udah izin 3 kali dan enggak diizinin, dan orang nggak ngizinin kita, itu kita minimal banget nggak dengar ucapan balik salamnya. Atau assalamualaikum, kan tahu salam jawab wajib kan nih, dijawab di dalam tapi nggak didengerin. Itu berarti nggak mau nerima tamu. Udah assalamualaikum 3 kali ketok assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Ya terkadang kita bilang sebenarnya ada itu, iya udah itu apalagi tanda, udah gue nggak mau ketemu melu kayak ditanyain lagi. Ada bangku depan rumahnya, diambil bangkunya, di ngelongok dari dari ventilasi. Bang, woi, pura-pura aja lo, ya bukan pura-pura, gue gak ketemu lo, gue ngantuk. Masih aja lagi bang, udah gue ogah. Ngetok, woi, udah nggak mau, nggak dibukain, berarti nggak mau ketemu lo. Kecuali orangnya udah wasiat. Aneh mau ke rumah ente nih, iya, masuk aja ketok. Kalau aneh belum keluar ketok aja terus, aneh terlalu ketiduran, nggak apa-apa. Ya kalau ente udah ngetok nggak aneh nggak bukain, ya buka aja deh, bangunin aneh, nggak apa-apa. Ya itu ada kuncinya di situ, masuk aja, nggak apa-apa. Itu udah izin berarti. Tapi kalau nggak ada ucapannya, ya jangan. Ya udah izin tuh depan pintu, tutup deh misalnya pintunya, izin ketok pintunya sebelah sini, mau kayak ini ngadep sono. Jangan langsung depan pintu, jangan. Ya biasain, kenapa Mang? Biar pas dibuka yang di rumah nggak kaget. Karena terkadang yang di rumah juga kurang koneksinya. Yang di depan siap buka pintu, yang di belakang masih belegot pakai anduk doang dari kamar mandi. Luar aja lagi lari lah. Gue lihat jadi kan itu. Lu gimana sih? Nah kan gue udah ngetok, lu bukain berarti ngizinin gue. Ya, lo yang salah berarti pas buka nggak ngomong dulu sama orang di dalam. Ya cuma juga kita ya jaga-jaga pas ngetok jangan langsung lihat ke dalam. Pas dibilang ayo masuk. Ya, ayo duduk. Ya, ini kan di rumah orang. Wadkhul buyutan nas a'ma. Ya wakhruj minha asam. Dan masuklah ke rumah orang dalam keadaan buta. Dan keluarlah dari situ dalam keadaan bisu. Abkam, wakhruj minha abkam, dan keluarlah dari rumahnya dalam keadaan bisu. Ya masuk dalam keadaan buta apa ya? Udah jangan banyak celengak-celinguk. Diam aja udah gitu. Di mana orang ngobrol situ. Ya paling enggak udah ngelihat yang di ruang tamu aja. Ya jangan ngelihat lagi. Kok gudang nggak dibuka sama dia gitu. Ya ada bangku, diangkat bangku sama dia, mau ngapain rumah orang mau ngapain? Wakhruj minha abkam. Dan ketika itu ngeliat ada yang nggak enak di rumahnya, keluar dalam keadaan bisu. Dan ngomong jangan.
Ya kalau orang mau tahu suruh aja bertamu sendiri ke rumahnya biar tahu. Ya hatta tasta'nisa. Ya fa in lam yu'dzan lak, kalau seandainya udah enggak diizinin, pulang. Kalau enggak diizinin, pulang. Fala tu'idis idzan, jangan diulang lagi. Enggak denger kayaknya 3 kali lagi dah gitu. Ada orang mikir 3 kalinya 3 kali 3 gitu. Assalamualaikum, 1. Assalamualaikum, 2. Assalamualaikum, 9 itu namanya, bukan 3 mah udah 3, makanya kasih jarak, ketok Assalamualaikum, lo jawab tar lo 10 detik 15 detik baru. Ya jangan 3 kali, kalau lo cepet-cepet ntar akhirnya lo gak kejawab, lo yang disuruh pulang jadinya. Santai pelan-pelan ketoknya gitu, kasih jeda lagi. Kasih jeda lagi gitu. Fatu jangan kayak ngulang lagi, kecuali nanti datang pagi, baik lagi kapan, sore nggak apa-apa. Tapi saat itu juga udah 3 kali masih kita ketok, jangan. Ya, tadi kita bilang falam yu'dzan lak, ya balik. Ya khususnya lagi juga dari salah satu adab diundang nanti ada nih. Ya adab diundang diajak makan. Ntar beda lagi datang, kalau undangannya buat siapa? Buat sendiri, ajak makan soal ini. Ya kalau cuma undangan biasa, main ke rumah yuk, ajak siapa ya? Bawa aja udah, bebas nih. Tunggu besok gua ada makan-makan nih, datang ya. Jangan ngabarin yang lain, jangan. Ke rumah guru yuk, lagi makan-makan katanya. Gua bilangin lu doang. Gua masak 10 orang, gua undang 10 orang, 1 orang buat 3 lah, 30 jadinya. Pantes nombok beli nasi padang 20 jadi. Gua bilang atuh. Kalau dibilang undangannya makan, berarti yang dapat undangan. Yang lain mah enggak termasuk nanti adab, termasuk itu adab dari hadir dari walimah itu gitu. Wa idza nadaka muslimun fa'ajibhu bitalbiyah. Dan kalau seandainya kita dipanggil orang, nyaut. Ya paling enggak bitalbiyah. Apa talbiyah? Apa talbiyah? Kita enggak kita tahu ucapannya doang, enggak tahu namanya gitu. Ya baca isti'adzah. Isti'adzah apaan? Baca a'udzu, oh a'udzu. Baca al-bayyinah. Al-bayyinah yang mana? Lam yakunil, oh lam yakunil. Banyak-banyakin baca surat al-insyirah. Al-insyirah apaan sih guru? Al-nashr. Oh kalau itu saya anak hafal. Iya, emang namanya al-insyirah kan. Baca an-nasr. An-nasr yang mana dah? Wal asri apa idza jada? Ya elah kita nanya. Udah tahu wal asri bukan an-nasr berarti. Kalau wan nasri baru an-nasr. Udah tahu wal asri berarti al-asr. Banyak tuh kan al-humazah enggak tahu. At-takatsur enggak tahu. Al-qalam enggak tahu. Al-alaq apa al-alaq? Al-alaq surat yang mana? Qul a'udzu birabbil falaq. Mana ada al-alaqnya di situ? Al-alaq yang mana emang? Iqra. Oh, surat Iqra. Enggak, Iqra bukan surat, Iqra 6 jilid. Enggak ada Iqra surat, Iqra 6 jilid enggak ada loh. Nah itu namanya tarbiyah apa tarbiyah? Enggak tahu. Hauqalah enggak tahu. Kita cuma tahu tahlil, takbir, tahmid, tasbih atau lagi. Ya kadang basmalah kita masih bingung bilang basmalah. Kita mulai acara kita dengan membaca basmalah nih. Bismillah maksudnya. Oh bismillah basmalah. Pinteran. Apa talbiyah? Labbaik. Jangan labbaik Allah, ya cuma jawab Allah kita. Labbaik Allah tuh cuma ya pas haji. Ya kalau dipanggil orang labbaiknya doang. Kayak orang-orang dulu masih banyak yang pakai tuh. Ya orang-orang dulu masih banyak yang pakai. Manggil maknya fulan labbaik. Ya kalau kita singkat lagi betawinya, la-nya hilang. Tinggal baiknya doang. Baik. Sepeda. Tinggal baiknya doang. Baik gitu. Dia baik tuh. Apa baik? Ya baik tuh kal talbiyah. Ajab tuh ka ijabah. Saya jawab panggilan kamu. Nah kalau dibilang baik ya datang berarti. Bukan baiknya doang, orangnya gak nyangol. Hei fulan, baik, lu gimana? Jangan gue jawab, nongol, panggil sama nongol. Kecuali emang orangnya dekat tatap-tatapan. Ya, itu pun kalau tatapan ya gak usah teriak, ngapain teriak?
Wa idza da'aka ila ta'amihi fala tatrukul ijabah illa li'udhrin syar'i. Nah, yang kemarin kita bilang nih, kalau kita diundang makan, semua undangan makan. Undangan makan tanpa acara. Ya, undangan makan tanpa acara. Apa? Aneh mau makan-makan mau tasyakuran kecil-kecilan, alhamdulillah. Bulan ini dapat bonus gede ini dari kantor, ajak anak-anak makan. Siapa? Siapa aja dah. Jangan sebutin itu mau siapa. Mau berapa? Kalau dia bilang udah, yang penting pada datang dah gitu. Jangan salahin orang kalau tadi bawa temennya. Sebutin namanya, berapa orang yang dia mau. Ini fulan. Yang disebutin jangan bawa teman. Undangan akikah, undangan makan itu. Semua yang ada kata walimah ya undangan makan itu. Ya safar. Ya mau pergi haji, mau menuntut ilmu, kadang-kadang diajak ke rumahnya kan makan gitu. Ya undangan makan tuh, jangan ngajak orang. Walimatul urus, ajak makan ketika ada pernikahan, jangan ajak orang. Ya kalau dibilang dan partner juga sama, berarti siapa aja partnernya. Ya kalau dan partner udah, dan istri anaknya bawa enggak? Ya biasanya gimana di sini tahunya? Oh biasanya kalau dan istri nggak mungkin bapak emak jalan anaknya nggak dibawa. Ya udah, kalau anaknya kecil, kalau anaknya udah umur 40 tahun sih 3 orang lu bawa ngapain? Nyari makan siang namanya. Kalau anak bocah yang nggak bisa ditinggal berarti emang harus bawa. Orang tahu, apalagi anak masih umur di bawah 10 tahun, makannya juga nggak banyak-banyak banget, nggak bakal ngurangin. Ya, tapi kalau bilang fulan dan istri bawa anaknya umur 30 tahun 3 biji, ya emang makan keluarga namanya. Tapi biasanya di sini begitu, kalau keluarga besar mah, keluarga dekatnya diundang, siapa aja datang silakan ya silakan kalau benar begitu. Tapi kalau nggak jangan. Dan partner berapa? 1, bawanya 1 berarti. Temen gue yuk hadir pernikahan, aku nggak diundang, kan pakai nama gue partner, boleh? Boleh. Ya harus tuh Pak Haji datang, kecuali ada urusan uzur syar'i. Apa uzur syar'i? Di antaranya tempat yang dijadikan undangan itu ternyata ya melakukan sebuah maksiat. Dan undang itu makan-makan nih, tenang aja, ada biduannya. Nah, itu nggak usah datang. Dia datang ya, ada tarik perut. Ya jadi nanti lagi makan ditarikin tuh depan mukanya. Nggak boleh, nggak usah datang. Termasuk ini bilang termasuk uzur paling gampang kalau nggak hadir pernikahan itu. Makanya ini kalau mau orang datang di pernikahan itu jangan ada yang haram-haram. Biar orang jadi wajib datangnya. Kalau dia ngelakuin yang haram-haram tadi punya alasan buat nggak datang. Nggak ada haramnya. Sebenarnya emang nggak mau datang, dia tinggal 25. Dia tinggal 25, makan di sana ngantri, iya gak? Ya, paling enggak amplopnya 20, goceng buat keluar beli rokok. Ya nggak boleh, kalau diajak makan nggak boleh nolak, datang. Itu yang Nabi katakan, idza da'aka fa'ajib, bukan. Sampai kalau seandainya seseorang itu udah ngundang ente datang, ente lagi puasa sunnah, batalin. Kalau seandainya orangnya bakal sakit hati, jadi mutlak nggak harus batalin, nggak juga. Kalau kita tahu nih, datang ya, ntar ajak makan, ya udah datang. Makan Zoom, wah ada lagi puasa guru, jadi masalah. Mangap, gue suapin loh. Suruh ajak makan, kayak puasa lagi sini makan. Wah ya makan, udah batalin. Wah nggak dapat pahala dong, dapat pahala. Nah, makanya itu juga mikir, jangan ajak orang makan di hari-hari puasa sunnah, jangan. Atau hari Arafah 9 Dzulhijjah ajak makan lagi. Ntar dateng ya, pas kapan 9 Arafah, ngapain makan siang di rumah, gila lo. Rumah puasa. Ya datang udah bilang maafin, anda puasa. Ane datang tapi anda lagi puasa, ane nggak makan. Ya apa-apa. Ya Nabi pernah dalam satu hari diundang makan. Ya nanya nih kayak kita kan gitu. Ente mau kemana nih? Mau ke rumah guru. Ikut tuh. Ayo anak ke rumah guru, masa gue bilang jangan. Kita bingung juga bilang guru ngajak gue makan, lu jangan ikut ah. Tak gue bilang guru lagi enggak. Ya apa namanya? Ngajak dia kata Nabi, silahkan mau ikut aja. Entar lihat hasil di sana gimana. Pas Nabi datang diketok pintunya, assalamualaikum, salam. Ya kata Nabi, hadza ittaba'ni. Ini orang ikutin saya. Fa idza adzinta lahu falyadkhul wa idza falyarja'. Kalau kamu izinin silahkan buat ikut makan sama kita dalam. Kalau enggak, suruh dia pulang berarti. Suruh dia pulang. Dan enggak berhak orang yang datang ikut itu bilang sakit hati gitu, saya pelit banget kok makanannya enggak boleh gitu. Ya emang lu enggak diundang.
Yang nyuruh lu ngikut siapa? Salah lu berarti. Itu kaidah. Maka kenapa emang bisa begitu? Karena biasanya orang kalau ngundang udah dengan undangan khusus per orang, yaitu disediakannya pas-pasan sesuai dengan undangan. Kalau ente datang, yang punya rumah kadang-kadang jadi nggak enak. Wah kurang nih, gimana ya, beli. Jangan bikin orang terdesak. Jangan bikin orang terdesak, jangan. Nggak diundang nggak usah datang, kecuali emang umum tamam tahlilan 3 harian 7 harian diumumin datang. Nah emang tahlilan itu kan bukan, ada nggak tahlil undangan makan? Tahlil mau undangan makan, tahlil undang doain. Nah datang lo doain, dapat nggak dapat makanan nih, dapat nggak dapat berkatnya, ya udah, gue datang atas keinginan gue karena gue pengen doain, bukan nyari makan. Kalau undangan makan baru udah ada diundang terus nggak dapat makanan, itu kasihan tuh rumahnya tuh gitu. Karena memang yang datang terlalu banyak ternyata, ada yang datang yang nggak diundang. Nah gitu juga kalau bikin acara mengundang-undang, lebihin. Undang berapa? 200, lebihin dah bikinnya 215, 225, jangan pas sama 200, jangan. Ya kadang ada orang-orang iseng yang nggak ngerti ginian gitu. Dan jangan takut kalau ada tamu ke rumah kita, datang bawa rezeki, pulang bawa dosa dari rumah kita dan musibah. Ada satu perempuan di zaman Nabi kesal banget sama lakinya karena keseringan bawa tamu. Akhirnya ngadu ke Nabi lakinya, kata Nabi, ntar saya main, suruh istri kamu hadir. Sudah selesai ngobrol, Nabi mau pulang, panggil istri kamu. Kata Nabi, saya keluar, liatin ketika saya keluar. Pas Nabi keluar, kelihatan tuh ada ular, kalajengking, semuanya keluar dari rumahnya. Kata Nabi, dakhala dhaif birrizq wal hasanah, masuk seorang tamu ke rumah itu dengan rezeki dan kebaikan, wa yakhruj minha bidzanab wal musibah, dan keluar membawa dosa dan musibah. Bukan berarti dosa dan musibah kita kasih tamu, bukan gitu, tapi berkahnya dia keluar tuh, hilang semuanya. Berarti harus dong terima tamu? Enggak juga. Nah, kita punya hak. Kita punya hak, pengen bukain nggak pengen bukain. Kalau ada orang bilang lo nolak rezeki lagi, itu yang tadi Nabi bilang, tamu tuh datang sebenarnya bawa rezeki. Ente enggak, ini yang salahnya kita selalu takalluf, selalu memaksakan dalam menjamu. Padahal tamu datang, apa yang diterima ente? Air keluarin. Ada tinggal doang, tinggal setengah lagi, keluarin. Ada bolu nih tinggal setengah, potongin. Ada pisang bekas maulid lagi, taruh. Asal jangan copot-copotan aja pisangnya. Copot-copotan udah berawuran baru taruh lagi, jangan. Tapi yang ada keluarin. Jangan pelit juga, ada sesuatu, maaf ya, adanya beginian doang, belakang banyak sebenarnya. Pelit nih. Tapi juga jangan maksain, ada tamu, wah aku belanja dulu beli ini, enggak, terima aja tuh tamu, udah selesai. Itu udah bawa rezeki, pulang bawa musibah, udah, yang penting apa yang di rumah keluarin. Paham ya? Jadi ingat tuh, kalau diundang nikah berarti datang. Nggak bisa datang, WhatsApp kabarin. Apa ini nggak bisa datang? Di chat nih, kirimin undangan digital. Ya udah jauh aja situ juga, susah banget tuh. Pas undangan digital, jauh banget. Ada baru dapat undangan. Dari anak daurah, kirain undangannya dekat kali ya. Lihat ini di Palembang. 3 juta pulang pergi, pesawatnya doang, belum hotel. Langsung dijawab, Masya Allah, mabruk, maafin yang nggak bisa datang, jauh benar ini mah udah gitu. Maafin nggak bisa datang, selesai, jawab, jangan pakai nggak datang diem aja lagi, jangan, karena kita diundang tuh jawab, dipanggil nyaut, diundang jawab. Kalau nggak bisa jawabin langsung datang, paling nggak jawab dengan ucapan doa dan lain-lain. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, Allah berikan kita keteguhan, keistiqomahan untuk senantiasa hadir dari majelis ilmu. Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita, Allah mudahkan urusan kita, dan Allah panjangkan umur kita, para guru kita, orang tua kita, keluarga kita dalam istiqomah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari berbagai macam bala, wabah serta musibah, diberikan husnul khatimah ala hadhihi. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.